hadirin yang berbahagia, kami dari kelompok 3 akan menyajikan sebuah dokudrama yang mengisahkan tentang perjalanan Sunan Kalijaga dalam membasmi kebatilan dengan berjudul Sunan Kalijaga. Kemerosotan akhlak budi pekerti yang menyebabkan rakyat berada pada taraf memprihatinkan. Perampokan kian merajalela. Akhirnya kemiskinan di mana-mana. Raden Syahid membagi-bagikan uang kepada fakir miskin. Rakyat pun menyambutnya dengan sukaria. Pada suatu keheningan malam, Raden Syahid bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah dia lakukan sebelumnya. Dengan berdoa kepada Allah dan bermunajat kepada Allah, maka dengarlah bisikan di dalam nur salah satu menjadi maka itu adalah Sunan Bonang. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa hamba, tunjukilah hamba jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa hamba, sebagaimana Engkau mengampuni umat-umat terdahulu. Raden Syahid, pendekatan diri kepada Allah merupakan suatu petunjuk jalan sebagai tingkat menempuh jalan hidup yang sementara ini. Dan emas pada tangkainya yang selalu digenggam, gunakanlah untuk amal ibadahmu. Betapapun sukar, berat kau harus tempuh, milikilah. Dan itu harus menjadi bagian dari tujuanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Raden Syahid terngiang-ngiang atas bisikan suci sang Sunan. Beliau rela turun gunung untuk menemukan tongkat bertangkai emas yang merupakan petunjuk dunia dan akhirat. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raden Syahid dapat menemukan hal tersebut. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kanjeng, apakah saya Iya. boleh bertanya? Iya, ada apa Tore? Mau nanya apa kisana sama saya? Kanjeng belum begitu tua, mengapa sudah memakai tongkat ini? Ini hanya sekedar buat petunjuk jalan. Apalagi kalau misalnya hari sudah mulai gelap. Bolehkah saya melihatnya Kanjeng? Loh, bukannya Kisana sudah melihat tongkat ini? Tidak Kanjeng, saya cuma ingin melihatnya saja. Apakah tongkat Kanjeng terbuat dari emas? Loh, nanti Tore, nanti Kisana. Kalau sudah melihat ini, nanti Kisana mau memiliki tongkat tangkai emas ini. Tidak Kanjeng, saya cuma ingin melihatnya saja. Oh, jadi Kisana mau mencari tongkat bertangkai emas ini Kisana? Iya Kanjeng. Oh, iya. Silahkan Kisana lihat tongkat ini Kisana. Astagfirullah. Maaf Kanjeng, ini tongkatnya. Ya Allah. Maaf Kisana, barusan saya nangis. Bukannya gara-gara tongkat ini, tapi Kisana, saya sudah mencabut rumput ini. Astagfirullahaladzim, betapa besar dosa saya Kisana. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Jadi Kisana ingin benda kau Kisana. Benda apa Kanjeng? Kalau kamu ingin benda Kisana, tuh silakan. Itu benda itu Kisana. Lihat Kisana. Dengan benda itu, dengan emas-emas itu Kisana, Kisana bisa berbuat apa saja semau Kisana. Ambillah selagi Allah mengizinkan, selagi Allah memberikan kesempatan. Ambillah silahkan, manfaatkanlah emas-emas itu dengan sebaik mungkin. Silahkan Kisana, silahkan. Sungguh sangat mengagumkan. Tongkat kayu yang bertangkai emas mampu merubah kolang-kaling menjadi emas. Namun dia tidak tergiur dengan kemegahan dunia, karena dunia hanya sementara. Namun kehidupan akhirat ialah kehidupan yang abadi. Beliau terus mencari sang sunan yang mempunyai tongkat itu dan hendak menjadi gurunya, serta dia menginginkan wejangan-wejangan yang mampu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maaf Kanjeng. Iya Kisana. Mana kolang-kalingnya Kisana? Oh, bukan itu Kanjeng. Oh, jadi Kisana mau menginginkan tongkat ini Kisana. Tidak Kanjeng. Saya hanya ingin menuntut ilmu dari Kanjeng. Dengarkan saya Kisana. Selagi air di lautan ini dijadikan tinta, daun-daun di bumi ini dijadikan kertas, masih belum cukup Kisana buat menuliskan kalimat Allah Kisana. Tidak Kanjeng. Saya tidak ingin menuntut sebanyak itu. Ya lantas Kisana. Saya ingin hanya menuntut huruf ba itu Kanjeng. Oh gitu Kisana. Kalau seperti itu, diam di sini Kisana, diam. Selama saya pergi, diam sampai saya kembali Kisana. Baik Kanjeng. Siap Kisana. Baik, saya laksanakan. Saya Kanjeng. serahkan tongkat ini Kisana dan tasbihnya. Selama saya pergi, diam Kisana sampai saya datang ke tempat ini semula. Siap Kisana. Siap Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, Allah menidurkan hambanya sebagaimana Allah menidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua. Berbulan-bulan ia duduk di tepian sungai demi mendapatkan tongkat bertangkai emas yang dimiliki oleh Sunan Bonang sebagai ujian atas patuhnya seorang murid terhadap guru. Di dalam masa penantian tersebut, banyak sekali orang yang berlalu lalang memanfaatkan transportasi tersebut, sehingga Raden Sahid atau Sunan Kalijaga dapat julukan sebagai penjaga kali tersebut. Mas, itu apaan mas? Patung itu patung. Orang kayaknya mas. Bukan Jo, patung Jo. Orang itu mas. Itu yang jaga kali. Iya, orang ya. Iya. Biarin jangan kita ganggu. Iya mas. Ayo. Ayo. Para hadirin yang berbahagia, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raden Sahid dapat melalui ujian tersebut. Akhirnya Sunan Bonang pun menemui Raden Sahid yang berada di tepian sungai. Para penonton, segala sesuatu, segala pekerjaan,
apabila kita kerjakan dengan ikhlas dan mengharap ridhanya, niscaya akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana jalan menuju pendekatan Allah itu kuatnya iman, hati dan jantung, tempat kumpulnya setan, jin dan iblis. Maka harus dibersihkan dari pengaruh-pengaruh setan dan iblis. Hati kita harus bersih seperti bersihnya Baitullah, dan kamu, jiwa kamu harus bersih seperti apa yang dikatakan. Kamu harus ditempa lagi di sana, harus dikubur hidup-hidup di sana. Baik Kanjeng Romo, saya pasrah. Baik di sana, bagus kalau seperti itu di sana. Kawan-kawan sekalian, setelah itu Raden Syahid yang selama ini dikenal sebagai penjaga kali oleh orang-orang, maka orang-orang kini menyebutnya beliau sebagai Kalijaga. Dan akhirnya beliau dilantik oleh Sunan Bonang sebagai mubalik dan menjadi salah seorang dari Wali Songo yang menyebarkan tugas untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan berdirilah Kisana. Kisana, mulai hari ini kami percayakan sebagai mubalik, sebagai penyebar agama Islam di alam jagat raya ini. Bangun dan bersihkanlah tubuhmu untuk melengkapi ilmu Kisana. Bersihkan tubuhmu dan bacalah Al-Quran 7 kali hataman. Mengerti Kisana? Mengerti Kanjeng Romo. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para penonton, suatu ketika rakyat setempat mengalami bencana kekeringan. Dengan berbagai cara, mereka berusaha untuk menurunkan hujan. Tapi pada waktu itu, Sunan Kalijaga datang kepada mereka. Hujan, turunlah hujan. Hentikan. Apakah tidak ada cara lain seperti cara ini? Cara ini sudah biasa kami lakukan. Sudah 3 kali kami melakukan cara ini di sana untuk menurunkan hujan. Apakah Kisanak bisa menurunkan hujan? Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Silahkan buktikan Kisanak jika Kisanak mampu menurunkan hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan pun turun, dan semua rakyat masuk Islam. Demikianlah sebuah doku drama singkat tentang kisah Sunan Kalijaga. Semoga para penonton dapat mengambil banyak pelajaran dan manfaat dari kisah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.